Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara, dan ini adalah bab yang pertama dengan 3 subbab di sini. Dan kita langsung saja. Yang pertama ada Pancasila sebagai dasar nilai fundamental bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, kita lihat di sini ada sedikit prolog. Nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi satu landasan dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan bernegara. Jadi, dalam kehidupan kita keseharian kita atau dalam hidup bernegara, begitu. Ini kita harus menganut dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian nilai-nilai Pancasila ini bersifat objektif, artinya di poin kedua misalnya nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia. Jadi tidak bisa dirubah atau diganggu-gugat nilai-nilai Pancasila tersebut. Kemudian nilai Pancasila secara subjektif bisa dilihat nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa sebagai kausa materialis atau nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri dari bangsa kita. Nah, kalau kita lihat Pancasila sebagai dasar nilai fundamental, di sini ada 5 hakikatnya. Ada dari hakikat sila pertama dan sila kelima, mulai dari ketuhanan, manusia, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian nilai dari Pancasila sebagai fundamental negara, di sini bisa kita lihat pokok pikiran pertama, yakni negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa. Ini terdapat di sila ketiga. Kemudian pokok pikiran kedua terdapat masih di sila ketiga, dan pokok pikiran ketiga ini ada di sila keempat. Kemudian pokok pikiran keempat berada di sila pertama dan kedua. Selanjutnya, pokok-pokok kaidah negara fundamental, yakni ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena ketentuannya diadakan Undang-Undang Dasar yaitu Pancasila, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Juga dasar-dasar pembentukan negara yaitu tujuan negara, asas politik. Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini adalah tujuan dari satu negara ada di situ, asas politiknya ada di situ, serta asas kerohanian dari negara yakni Pancasila ada di situ. Asas kerohanian itu maksudnya di sila pertama ya teman-teman. Nah, kemudian nilai-nilai Pancasila ini menjiwai dan dijiwai dari sila pertama hingga sila kelima. Ini artinya saling menjadi satu kesatuan, kemudian tidak dapat terpisahkan, gitu ya. Jadi sila pertama ini menjiwai sila kedua, kemudian sila kedua menjiwai sila ketiga menjiwai sila keempat, kemudian kelima kembali lagi ke sila pertama, kemudian begitu seterusnya. Nah, selanjutnya yakni subbab mengenai makna nilai-nilai setiap Pancasila. Kita lihat di sini sila pertama yakni negara yang didirikan manusia berdasarkan pada kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi sebuah negara ini didirikan oleh manusia yang penciptanya dari manusia ini adalah Tuhan. Ini yang wajib kita percayai dan kita yakini. Karena itu di sila pertama terdapat ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, manusia sebagai makhluk Tuhan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab. Kemudian di sila ketiga, mewujudkan suatu negara manusia harus membentuk ikatan dari suatu bangsa tersebut. Di sila keempat, terwujudnya persatuan akan melahirkan rakyat yang hidup dalam wilayah tertentu. Maka dalam hidup bernegara harus mendasar pada nilai bahwa rakyat merupakan asal dari negara tersebut. Asal muasalnya yakni rakyat dulu, kemudian baru ada sebuah negara. Kemudian di sila kelima, hidup bernegara harus mewujudkan tujuan bersama. Jadi tidak boleh tujuan saya sendiri gitu, tidak boleh, harus tujuannya dan cita-citanya cita-cita bersama. Oh, ingin makmur, di Indonesia ingin makmur begitu. Jadi harus semuanya. Bagaimana cara mewujudkannya? Mungkin dari sistemnya, mungkin dari pemerintahan setempatnya, atau mungkin dari pemerintahan pusatnya dan lain sebagainya.
Kemudian susunan Pancasila majemuk tunggal, artinya kesatuan yang bersifat organis. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, Pancasila terdiri atas bagian-bagian yang tak terpisahkan. Masing-masing bagian memiliki fungsi dan kedudukannya tersendiri. Meskipun masing-masing berbeda, tetapi tidak saling bertentangan, justru saling melengkapi. Bersatu untuk mewujudkannya dalam keseluruhan. Keseluruhan sila membina bagian-bagian sendiri-sendiri. Nah, tidak boleh satu sila pun ditiadakan. Tidak boleh dihilangkan. Tiba-tiba, oh sila kelima dihilangkan saja. Oh, ini nggak bisa. Atau sila ketiga dihilangkan, tidak bisa. Melainkan merupakan satu kesatuan. Karena itu, susunan Pancasila merupakan majemuk tunggal atau kesatuan yang bersifat organis. Nah, kita lihat bentuk sila ini dari Pancasila merupakan hierarkis piramidal, yakni kesatuan yang bertingkat. Seperti yang dikatakan tadi, contohnya dalam meliputi dan menjiwai sila kedua, ini sila pertama. Kemudian ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sila kelima diliputi dan dijiwai oleh seluruh sila dari Pancasila tersebut. Nah, selanjutnya, babnya selanjutnya yakni revitalisasi nilai dari Pancasila. Tantangannya ada dua, teman-teman, untuk revitalisasi nilai Pancasila. Dari eksternal, kemudian dari internal. Kita lihat dari eksternal terlebih dahulu, berupa arus gelombang globalisasi dan pertarungan antar ideologi melalui media massa. Kita tidak memungkiri ya, yang namanya media massa sekarang sangat cepat dan arusnya begitu selalu memberikan beberapa hal-hal baru ataupun hal-hal lama, atau mungkin juga berita-berita yang tidak baik, berita-berita yang bohong. Nah, ini sangat cepat sekali. Jadi tantangan eksternalnya seperti itu, sangat cepat dan selalu diterpa, sehingga membuat ideologi itu bisa saja berubah begitu. Jika tidak ada prinsip ya di dalamnya. Kemudian tantangan internal juga bersumber dari keragaman kebudayaan. Kita ini banyak sekali budayanya, sukunya, agamanya, dan juga rasnya. Ini bisa menjadi pemersatu, juga bisa menjadi pemecah. Nah, melemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila akibat dari ketidakmampuan kita mengelola dua tantangan eksternal dan internal ini. Kita lihat dari tantangan eksternal. Globalisasi dengan modernisasi di segala bidang berimplikasi pada melemahnya kehidupan kebangsaan kita. Ini akibatnya akan menjadi menipisnya nasionalisme, lunturnya semangat gotong royong, dan menguatnya ikatan-ikatan primordial. Kemudian merajalelanya tindakan-tindakan kekerasan. Nah, yang lebih akibatnya lagi akan menjadi bahaya bagi bangsa Indonesia, manusia yang ada di Indonesia. Akan menjadi individual dan pragmatis. Kemudian kita lihat dari tantangan internalnya. Pluralitas sara, yakni suku, agama, dan ras. Dari secara Bhinneka Tunggal Ika ini bagus, tetapi bisa saja dia menjadi Bhinneka yang merusak. Artinya di sini karena ada hal yang lebih tinggi, misalkan oh agama saya bagus, agama saya lebih benar, oh agama saya yang benar. Nah, ini ada perbandingan di situ. Kemudian ada suku yang mengatakan oh suku saya yang lebih bagus begitu karena sebelumnya dan lain sebagainya begitu, atau ras saya yang paling bagus di Indonesia ini. Hal tersebut yang akan merusak persatuan kita. Nah, faktor pemersatu seharusnya ini bisa menjadi faktor pemecah. Kita lihat ini jumlah kasus intoleransi sosial yang kita lihat dari Jawa Pos di tahun 2010, tepatnya di tanggal 30 November, tentang tetangga beda suku, kasus-kasusnya, kemudian tetangga beda agama, rumah ibadah agama lain di lingkungan, ini kasusnya sangat banyak. Nah, potensi merusak kehidupan berkebangsaan ini ada tiga. Secara primordialisme, yakni membanggakan rasa kesukuan secara berlebihan, radikalisme, baik liberal, pemikiran dan sikap hidup bebas dan individual maupun sektarian, yakni beragama yang tapi tidak toleran. Jadi kalau saya beragama Islam, saya ya udah sih nggak ada toleransinya dengan agama yang lain. Ini tidak boleh. Kemudian ketidakadilan sosial di segala bidang kehidupan, utamanya ekonomi dan hukum. Nah, teman-teman, kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya.